Mimpi Piala Dunia semakin realistis untuk digapai pasukan Merah Putih usai mengimbangi Australia. Padahal skuad Garuda awalnya diremehkan sebagai negara terlemah di ronde ketiga. Namun pasukan Shin Tae-yong bikin kejutan hebat dengan mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Dua negara langganan Piala Dunia ini dipaksa kewalahan oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda punya ambisi berikutnya dengan mengincar 2 kemenangan kontra Bahrain dan Cina. Bagaimanakah peluang timnas Indonesia lolos grup C setelah 2 pertandingan? Kejutan besar mengimbangi Australia dan Arab Saudi. Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga sempat diremehkan karena datang sebagai negara debutan. Skuad Garuda langsung diprediksi bakal kesulitan bersaing di grup neraka. Pasalnya, timnas Indonesia harus bertarung dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Media ternama seperti Fox Sport bahkan menyebut skuad Garuda sebagai negara terlemah di grup C. Pasukan Graham Arnold itu juga akan menghadapi Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia sebagai 3 negara terbawah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, skuad Garuda hanya menduduki peringkat 134 FIFA sehingga dianggap pantas diremehkan. Sementara 5 rival lainnya di grup C berada di peringkat 100 besar FIFA. Namun, beberapa pandit asing seperti The Give and Go berani menjagokan skuad Garuda. Edward Reynoso dan Soltero memprediksi pasukan Merah Putih akan lolos dari grup C. Peringkat 4 terbuka lebar, Indonesia masih bisa lolos ke babak bonus putaran keempat. Hanya itu yang bisa kita harapkan, ucap kedua pandit asal Amerika Serikat ini. Namun, prediksi dari kedua pengamat sepak bola asing ini membuat media Vietnam kepanasan. Pasalnya, media negeri Naga Biru mengungkapkan Indonesia hanya beruntung lolos ke ronde ketiga. Sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan. Tulis BGTV. Meski diremehkan, timnas Indonesia berhasil memberi kejutan di 2 laga awal ronde ketiga. Di luar prediksi, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Di laga pembuka, timnas Indonesia langsung bikin gebrakan dengan mencuri poin dari skuad Elang Hijau. Kehebatan timnas Indonesia bahkan langsung mendapat acungan jempol dari Roberto Mancini. Pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami menghadapi tim yang pemainnya bermain bagus karena berkarir di liga-liga Eropa, ucap Mancini. Sementara di laga kedua, skuad Sakerus berhasil ditahan imbang Kacamata. Koleksi kedua poin ini bikin timnas Indonesia nyaman menduduki peringkat keempat. ESPN bahkan gak menyangka pasukan Merah Putih sanggup menahan imbang 2 raksasa Asia. Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara besar di Asia, tulis ESPN. Hasil imbang melawan Australia juga membuat ranking FIFA milik timnas Indonesia melesat ke posisi 130. Skuad Garuda kembali menyalip Malaysia yang sebelumnya koar-koar. Skuad Harimau Malaya sempat melewati ranking timnas Indonesia usai juara turnamen Piala Merdeka. Media lokal Malaysia seperti Makan Bola bahkan menyombongkan prestasi pasukan negeri jiran. Ranking FIFA Malaysia berhasil mendulang poin maksimal hingga melonjak 3 peringkat berdasarkan update terkini. Malaysia juga berhasil menyalip beberapa negara termasuk Indonesia, tulis Makan Bola. Ambisi meraih poin sempurna lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan di lanjutan ronde ketiga pada Oktober nanti. Skuad Garuda akan melawat ke markas Bahrain di pertandingan ketiga. Kesempatan ini harus dimanfaatkan pasukan Merah Putih untuk mencuri poin penuh. Skuad Garuda harus bisa membalaskan kekalahan telak 10-0 pada tahun 2012 silam. Saat ini, timnas Indonesia datang dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Nilai transfer pasukan Merah Putih bahkan menyentuh 16,73 juta euro, sementara Bahrain hanya sekitar 9 juta euro. Skuad Garuda juga bisa memanfaatkan mental Bahrain yang sedang jatuh usai dibantai Jepang. Skuad Mutiara Teluk ini dibabat habis di kandangnya sendiri dengan skor 0-5. Padahal Bahrain sempat bikin kejutan usai mengalahkan Australia di pertandingan pertama. Namun Dragan Talajic selaku pelatih malah koar-koar ingin mengalahkan skuad Samurai Biru. Hasilnya pelatih asal Bosnia ini malah terkena karma akibat berani menantang raja terakhir Asia. Kami tahu kami akan bermain melawan Jepang yang merupakan kandidat terkuat di grup. Tapi kami sudah mempersiapkan segalanya. Kami yakin akan menang nanti, tegas Dragan. Jika mampu menang melawan Bahrain, mental timnas Indonesia akan semakin melambung. Laga tandang skuad Garuda melawan Cina diprediksi bakal semakin mudah. Timnas Indonesia berpotensi besar mendulang kemenangan saat bertemu skuad Naga. Pasalnya Cina belum meraih 1 pun poin di grup C setelah 2 kali menelan kekalahan.
Di laga terbaru, skuad negeri Panda di comeback Arab Saudi dengan skor 1-2. Padahal Branko Ivankovic selaku pelatih sudah koar-koar akan membangkitkan Cina usai dibantai habis Jepang. Setelah 4 hari, para pemain sudah pulih dari kelelahan fisik maupun mental. Kami harus menunjukkan performa bagus. Saya percaya Cina bisa menjadi lebih baik kontra Arab Saudi, sanjung Branko. Lini pertahanan timnas Indonesia juga nggak bakal terlalu sibuk saat melawan Cina. Pasalnya, lini serang skuad negeri Panda masih tumpul karena baru mencetak 1 gol. Koleksi gol tunggal Cina ini juga didapat dari gol bunuh diri Ali Lajami selaku pemain Arab Saudi. Padahal skuad naga sudah memanggil 2 penyerang naturalisasi keturunan Brazil. Alan dan Fernandinho yang gacor di laga Super Cina terbukti nggak berkutik di ronde ketiga. Buruknya lini serang skuad naga bakal menjadi makanan empuk untuk pertahanan skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia juga belum pernah kalah saat dipimpin Jay Idzas di lini belakang. Paling realistis menahan imbang Jepang di SUGBK. Jika berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina, skuad Garuda harus berjuang ekstra menghadapi Jepang. Pertandingan melawan skuad Samurai Biru akan sangat menentukan untuk timnas Indonesia. Alhasil, skuad Garuda harus sanggup meredam Jepang selaku tim tersubur di grup C. Pasukan Hajime Moriyasu sudah menyarankan 12 gol dari 2 pertandingan saja. Selain itu, Jepang juga punya lini serang mematikan yang diperkuat Ayase Ueda, Takefusa Kubo, dan Kaoru Mitoma. Namun, pasukan Merah Putih juga akan menambah kekuatan. Miss Hilgers dan Eliano Reinders dirumorkan bisa tampil pada November mendatang. Kedua pemain ini akan menjadi senjata baru Shin Tae-yong meredam kekuatan Jepang. Kedatangan Hilgers akan menambal barisan pertahanan timnas Indonesia. Sementara Reinders bakal memperkuat lini serang karena bisa dimainkan sebagai winger. Pasalnya, sektor penyerangan timnas Indonesia bermain tumpul saat melawan Australia. Shin Tae-yong berharap Hilgers dan Eliano sudah bisa debut saat melawan Jepang. Kedua pemain mungkin tidak gampang untuk bermain pada Oktober 2024, tapi berharap November 2024 bisa bermain. Imbu Shin Tae-yong. Skuad Garuda harus bisa meraih 2 kemenangan melawan Bahrain dan Cina serta hasil imbang kontra Jepang. Dengan skema ini, timnas Indonesia bisa mendulang 9 poin. Jumlah poin ini cukup untuk menduduki peringkat keempat seperti yang diraih Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Dengan tampil mengejutkan, akankah timnas Indonesia semakin dekat menggapai mimpi ke Piala Dunia 2026?